Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai kanker pada organ reproduksi wanita. Masih bersama dengan saya, Dr. Taufik dan juga Dr. Lisda. Nah dokter, sebelum kita masuk ke kanker indung telur, ini juga mau tanya yang tadi yang di pre-cancer ya. Jadi dia belum masuk ke kanker, tapi dia sudah ada tanda-tanda. Dan dia bisa ditangani dengan ada krioterapi tadi. Nah itu gimana dok? Kondisinya itu berarti bisa sembuh ya? Enggak sampai ke kanker begitu ya? Nah itu biasanya mungkin bisa dijelaskan ke sahabat sehat di rumah dokter. Harusnya kan tadi berharapnya kan ditemukan pada pre-cancer ini. Nah ini apakah ada gejala tertentu atau tidak ada? Atau memang dia hanya bisa dibaca oleh IVA itu tadi, baru ketemu itu tadi dokter? Ya, biasanya kan gejalanya itu, biasanya kalau gejala yang paling awal, kadang-kadang ada pendarahan spotting atau dia postcoital bleeding biasanya. Karena di bagian depan dari mulut rahim itu sudah mengalami peradangan atau sudah terinfeksi oleh virus yang namanya human papilloma virus, HPV ya. Nah, jadi biasanya gejala awalnya seperti itu. Tapi kalau dia ketemunya sudah keputihan yang menahun, sudah ada pendarahan setiap harinya misalnya, atau pinggangnya sudah nyeri-nyeri, biasanya itu sih sudah stadium lanjut ya dok ya, sudah pada stadium lanjut. Jadi kalau sudah temuannya, kita harapkan dengan melakukan pemeriksaan IPA ini adalah stadium yang sedini mungkin. Sedini mungkin ya dok ya. Nah tadi juga disampaikan ya dokter Lista oleh dokter Taufik ya, bahwa memang kasusnya 2 wanita ini per jam meninggal karena kena kanker serviks ini. Berarti memang penting sekali ya, mawas diri ini mungkin pemirsa di rumah. Jadi untuk pemeriksaan IVA tadi itu memang usia belum menikah pun boleh ya dok ya? Kalau belum menikah dia tidak bisa mbak. Oh tidak bisa ya? Karena kan lewat vagina. Iya. Nanti kalau kita lakukan pemeriksaan kan selaput perawannya jadi rusak. Oh iya. Jadi memang ya yang sudah menikah gitu, untuk yang IPA ya, sama pap smear juga gitu. Ya, saya penasaran dokter, ini tentu pemirsa juga ingin tahu di krioterapi tadi itu apa tindakan yang dilakukan dok? Jadi pada pemeriksaan dengan melakukan tindakan krioterapi itu adalah sel-sel yang terinfeksi oleh human papilloma virus tadi ya, kita bekukan mbak. Bekukan dengan menggunakan bahan yang namanya nitrogen, bisa juga menggunakan bahan karbon dioksida, gas CO ya. Nah, jadi kita bekukan dengan harapan nanti sel yang sudah terinfeksi atau yang sudah mengalami kerusakan, dia akan bisa hilang gitu, bisa dimatikan dengan proses pembekuan yang suhunya itu di bawah 20 derajat Celcius. Oh, jadi biasanya memang tidak perlu ada pengangkatan seperti itu ya? Ya, tidak perlu. Jadi memang kasus IPA itu kita kerjakan biasanya pada lesi precancer yang stadium lesi precancer. Baik, terima kasih dokter. Nah ini mungkin bisa kita langsung lanjut lagi ke kanker. Julia, aku juga boleh nih nitip dari yang sering ditemukan nih dok, kasusnya di Vasquez primer. Mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan Julia. Di faktor resiko kanker serviknya dok. Sekarang itu kalau dulu kan ada istilahnya 5S gitu ya dok ya. Jadi yang paling khasnya itu kalau orang terdeteksi dengan kanker serviks itu katanya pasangannya gonta-ganti gitu, atau faktor risiko itu dari suaminya katanya. Tapi semakin kesini sepertinya kayaknya pas kita gali nggak ada sebenarnya faktor risiko itu. Nah apa aja sih sebenarnya faktor risiko yang mungkin muncul pada kanker serviks? Ya, jadi pada faktor risiko pada penyakit kanker serviks itu karena hampir 99% penyebabnya adalah human papilloma virus. Jadi virus ini bisa ditularkan seperti saya nih misalnya ya, atau tenaga kesehatan mungkin kurang berhati-hati melakukan pemeriksaan terhadap wanita yang sudah ada virusnya. Nah, itu bisa penularannya melalui penggunaan handscone yang tidak bagus, misalnya ada kebocoran, itu bisa juga
Yang kedua, seperti yang disebutkan oleh Dr. Lisda tadi, gonta-ganti pasangan misalnya. Itu salah satu faktor aja sebenarnya. Jadi yang paling penting itu adalah kita melakukan mencegah ya penularan melalui human papillomavirus tadi. Karena sudah bisa dipastikan sekarang hampir 99% penyebabnya adalah human papillomavirus. Ya. Jadi penularan. Apakah ada kasus kanker serviks pada wanita yang masih usianya muda banget gitu loh, Dok? Artinya belum punya anak gitu kan, karena ada yang bilang kan katanya kanker tuh tunggu udah usia tua gitu. Jadi kalau di bawah 40 dia kurang aware, karena ya udah tunggu 50 aja baru bisa. Nah, itu gimana, Dok? Jadi saya sekitar berapa tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu pernah menemukan kanker serviks pada anak usia 14 tahun. Waduh, muda banget, Dok. Ya, ternyata penularannya adalah melalui hubungan seksual, Mbak. Karena dia tinggal di daerah yang prostitusinya lumayan tinggi di daerah Jawa Barat. Jadi kita temukan di situ bahwa ternyata insidensi kanker itu tidak berkaitan dengan usia gitu sebenarnya. Yang penting dia kapan dia mendapatkan kontak dengan virus tadi, ya bisa kejadiannya kapan saja. Untuk yang human papillomavirus ini sebenarnya bukan cuma menyebabkan kanker serviks, bisa juga menjadi kanker nasofaring, bisa menjadi kanker anus, bisa menjadi kanker paru, ya. Itu bisa semua, tergantung nanti lokasi di mana dia terinfeksi. Baik. Ya. Baik, terima kasih dokter. Ya. Mungkin bisa kita langsung lanjutkan ya. Lagi, Dok. Ya, boleh. Ya, makasih. Kanker indung telur ya, Dok ya? Ya, kanker indung telur atau kanker ovarium lah. Yang sering kita kenal ya, kanker indung telur, di mana wanita dewasa ya akan memiliki 2 indung telur, yaitu sebelah kanan dan sebelah kirinya ya. Jadi kenapa kanker indung telur ini kita bahas ya? Karena insidensinya lumayan banyak, di bawah kanker serviks. Kanker yang nomor 2 pada organ ginekologi adalah kanker indung telur ya. Kanker indung telur suatu keganasan yang terjadi pada ovarium ya, indung telur wanita, dan dapat menyebabkan kematian. Jadi pada kanker indung telur ini kita sebutnya dengan silent killer. Kenapa? Karena sering dianggap penyakit yang lain. Datang berobat misalnya ke dokter dengan keluhan misalnya mual, rasa tidak enak di perut ya. Jadi dianggap misalnya penyakit MA gitu, diobatin penyakit MA-nya terus, tapi ternyata masih ada keluhan. Ternyata pada saat melakukan ultrasonografi baru terdeteksi adanya kanker ovarium. Nah, penyebabnya ya makanan yang tidak sehat atau rendah serat ya, faktor-faktor bahan industri ya, misalnya pencemaran udara ya, paparan radiasi bisa juga ya, atau wanita yang pernah melahirkan ya, yang pernah melahirkan, faktor penyebabnya ada faktor hormonal dan juga ada faktor keturunan. Jadi menariknya pada kanker ovarium ya, kanker indung telur ini, makin seseorang banyak melakukan proses persalinan, makin banyak anak ya, maka insidensi untuk terjadinya kanker ovarium dia lebih rendah ya. Kenapa? Karena alasannya pada tiap bulan, pada saat seseorang mendapatkan menopause ya, maka tiap bulan itu akan ada perlukaan pada indung telurnya. Jadi ini salah satu yang memicu terjadinya kanker ovarium ya. Makin sedikit anak, kesimpulannya, maka makin banyak peluang untuk terjadinya kanker ovarium. Kemudian ada juga faktor keturunan. Jadi pada kanker ovarium ya, kita harus juga memperhatikan terkait dengan kanker mame. Jadi kalau misalnya penderita sudah terkena kanker mame ya, maka secara genetik ya ada beberapa faktor yang bisa dia menyebabkan terjadinya kanker ovarium juga
Ya, jadi harus lebih aware kalau misalnya ada keturunan dari kita atau misalnya satu garis darah ya yang berkaitan dengan kanker mame. Jadi harus kita perhatikan juga ovariumnya. Ya, tandanya gimana? Tandanya adalah pendarahan dari vagina yang tidak normal. Nah, ini kembali lagi faktor pendarahan. Tapi faktor pendarahan ini nanti tergantung dari jenis kanker ovariumnya. Tidak semua kanker ovarium timbul pendarahan yang tidak normal ya, tergantung dari hasil patologi anatominya. Yang kedua, gejalanya adalah pembesaran perut ya, panggul, rasa tidak enak ya, kayak mirip-mirip sakit mah ya. Kemudian haidnya tidak teratur, menopausnya dini atau haidnya dia terus-menerus ya, rasa tidak nyaman di perut, ini tadi kadang-kadang didiagnosis dengan penyakit gastrointestinal ya. Ini juga misalnya mual, muntah. Nah, ini kalau dia sudah ada gangguan BAK, buang air kecil, ada buang air besarnya terganggu, ini biasanya kankernya sudah lumayan besar ukurannya. Jadi dia menyebabkan gangguan BAK dan BAB. Kemudian kalau sudah penurunan berat badan yang signifikan, biasanya sih kankernya sudah stadiumnya sudah stadium lanjut. Cara pemeriksaannya gimana? Supaya kita bisa mendeteksi kanker indung telur. Memang untuk kanker indung telur ini, pemeriksaan standarnya atau deteksi dininya memang sangat susah dilakukan ya. Karena dia gejalanya mirip dengan yang lain. Yang kedua, memang belum ada patokan kapan kita harus melakukan screening pada kanker ovarium. Bisa kita upayakan adalah dengan melakukan pemeriksaan polos abdomen. Misalnya nih sakit mahnya tidak sembuh-sembuh nih Mbak misalnya ya. Segera kita lakukan bukan cuma pemeriksaan fisik, tapi harus kita lakukan dengan combine dengan pemeriksaan ultrasonografi pada abdomen. Nah, cara pencegahannya ya, tidak menggunakan estrogen dalam waktu yang lama ya. Ini biasanya pasien-pasien dengan hipoestrogen ya. Kemudian tidak menggunakan bedak ya pada lipatan paha. Ternyata ini ada faktornya juga. Ini ada terbukti dengan kejadian di Amerika ya. Jadi memang ada perusahaan bedak yang dituntut karena ternyata dari talak yang dia pada daerah lipat paha itu sering kita kan kalau bersih-bersihkan bayi ya jadi harus hati-hati juga ya. Yang kedua, biasakan konsumsi makanan yang baik ya. Hindarin makanan pengawet-pengawet ya. Hindarin merokok, minum minuman keras, dan berobat jika ada keluhan seperti yang kita sebutkan tadi. Baik. Ya, cara penanganannya apa? Penanganan untuk kanker ovarium ya tidak ada lain kecuali dengan pembedahan. Ini penanganan yang treatment yang paling awal. Karena dengan melakukan pembedahan kita bisa melakukan pemeriksaan nanti stadiumnya, stadium berapa ya. Karena berkaitan dengan prognostis pasien ya. Prognostik pasiennya seperti apa? Ini kalau terapi radioterapi ini biasanya penyebarannya lokal. Ya, sudah kita operasi misalnya dia menyebarnya ke dinding perut. Nah, bisa ya kita lakukan treatment dengan sinar. Kemudian untuk stadium lanjut kita bisa lakukan tindakan kemoterapi setelah pasca tindakan operasi tentunya. Nah, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Taufik. Itu rahim yang sehat, jiwa yang kuat tadi ya. Bangsa yang kuat. Bangsa yang kuat. Nah, karena mengingat Indonesia juga hari ini masih dalam negara berkembang ya Dok ya. Berarti potensinya tadi per jamnya 2 yang meninggal untuk kasus insidensinya kanker serviks ya Dok ya. Nah, ini Julia masih terngiang-ngiang yang tadi dokter untuk pasien kanker serviks yang dia di usia 14 tahun. Artinya kan bisa dikatakan dia belum punya anak begitu. Nah, mungkin ada kasus-kasus lain yang mungkin menjadi satu ketakutan sehingga bingung mau ngapain. Mungkin ada di rumah yang terkena tapi juga tidak berani. Nah, itu langkah apa yang harus dilakukan dokter untuk di usia muda yang terkena kanker serviks dokter? Jadi kalau pada usia muda, terutama yang mungkin belum menikah, ya kita harus lebih berhati-hati, terutama kalau dari sisi genetik atau faktor keturunan memang kita ada faktor resikonya. Misalnya orang tua menderita kanker ovarium sebelumnya, maka pada anaknya harus rajin melakukan screening, ya.
karena itu terkait dengan faktor genetik. Kalau yang untuk yang kanker serviks ya, memang faktor genetik tidak terlalu ada ya, tidak terlalu besar. Nah, untuk kasus yang seperti ini sebenarnya upaya pemeriksaan screening ya, dengan melakukan pemeriksaan IPA ya, atau kita lakukan pemeriksaan HPP-DNA Mbak namanya. HPP-DNA itu untuk melihat ada tidak virus tadi ya, human papilloma virus tadi sudah berada di dalam badan kita atau tidak. Nah, bisa juga kita melakukan pencegahan primer. Pencegahan primer ini bisa kita lakukan tindakan vaksinasi untuk kanker serviks. Jadi alhamdulillahnya nanti tahun 2024 ini ya, ada beberapa provinsi yang sudah melakukan penyuntikan vaksinasi untuk anak usia sekolah kelas 5 dan kelas 6 gitu programnya. Oh, jadi memang ada vaksinnya untuk anak ya dok ya? Untuk yang kanker serviks ya. Iya. Nah, apakah hanya usia itu saja dok, atau untuk yang usia produktif di 40 atau 35 itu? Ya, sebenarnya sih kalau bisa kita laksanakan itu ke seluruh usia ya. Cuma karena mungkin pembiayaan terkait dengan pembiayaan, jadi hanya anak kelas 5 dan kelas 6 SD aja sementara ini yang ditanggung oleh pemerintah untuk tindakan vaksinasi dari kanker serviks. Jadi artinya untuk dewasa itu bisa juga mendapatkan gitu ya? Tapi memang mandiri begitu ya dok ya? Mandiri. Nah, Julia penasaran kalau untuk idealnya nih dok ya, untuk dewasa yang sudah melahirkan mungkin. Nah, itu idealnya tuh berapa kali setahun atau misalnya berapa tahun sekali begitu untuk dilakukan pemeriksaan dok? Kanker serviks ya? Iya. Untuk kanker serviks sebenarnya kita bisa melakukan pemeriksaan IPA atau melakukan pap smear ya pada usia yang sudah menikah ya. Pemeriksaan ini sebenarnya bisa kita lakukan 1 tahun, diulang lagi 1 tahun selanjutnya. Setelah itu nanti kalau hasilnya negatif bisa kita ulang jaraknya sekitar 5 tahun. Nah, jadi untuk screeningnya ya, screening dengan pap smear atau IPA tadi. Jadi 5 tahun sekali boleh ya dok ya? 5 tahun sekali boleh. Karena ada bahasanya dok, dokter Lisda ini juga pernah dengar kan tidak tahu ya, misalnya pasangan suami istri tidak tahu siapa yang jajan di luar istilahnya begitu dok. Karena kan tadi salah satu faktor risikonya dari hubungan seksual itu ya dok ya? Salah satu faktor risikonya memang hubungan seksual yang tidak bertanggung jawab lah, artinya itu intinya. Tidak sehat gitu ya? Tidak sehat. Tapi kalau untuk yang ditemukan ada lesi prakankernya, apakah lebih sering atau lebih intens dilakukan atau seperti apa dok? Kalau untuk lesi prekancer, nanti kita kategorikan lesi prekancernya itu apa derajat ringan atau dia derajat tinggi. Kalau untuk yang derajat tinggi, biasanya dia balik lagi normal itu sekitar 30% Mbak. Jadi kalau kita temukan pada dia stadium lesi derajat ringan, itu untuk kembali lagi normal, itu sekitar 70%. Nah, jadi untuk yang lesi seperti ini, biasanya kita ulang sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Nanti kita lihat lagi derajatnya, apa dia naik, atau dia malah menghilang, atau dia malah tetap gitu. Kalau dia seandainya dia lesi derajatnya naik, misalnya dari derajat ringan, menjadi dia derajat tinggi, maka penanganannya adalah penanganan yang agresif tentunya. Bisa kita lakukan nanti lihat dari paritasnya. Kalau misalnya sudah punya anak, ya biasanya kita tawarkan untuk dilakukan histerektomi. Kalau dia belum punya anak, biasanya kita lakukan tindakan kerayu tadi, atau bisa juga kita lakukan tindakan laser kalau di rumah sakit. Mungkin itu. Jadi diulangnya lebih di bawah 6 bulan gitu. Ya, kalau sudah ditemukan lesi ya. Baik. Nah tadi juga ada yang menarik dok mengenai bedak ini, bedak yang ditaruh di lipatan bayi. Ini kan kalau sekarang sih Julia lihat orang tua yang masih muda ya seperti dokter Lisda misalnya, tentunya sudah banyak juga yang mengetahui bahwa memang bayi itu cukup dikasih minyak bayi saja begitu dok, minyak telon begitu ya. Tapi kan juga kemudian masih ada nih dok orang tua yang menggunakan bahkan bedak itu di area wajah yang mana itu kan tentunya ada kontak langsung dengan hidung. Nah tentunya tadi juga disampaikan di lipatan. Berarti untuk di bayi juga tidak boleh ya dok? Ya, bahkan dari bayi. Ya untuk yang di bayi itu sebenarnya kan untuk lipatan itu kan satu dia kalau bedak itu kan ada karsinogeniknya. Yang kedua memang dia
tempat lipatan itu kan peluang untuk terjadinya infeksi jamur segala macam. Makanya kita dilarang, terutama untuk area-area sensitif pada perempuan. Itu berarti tapi hanya bedak saja dok, atau semacam lotion juga punya faktor? Kalau yang kemarin kejadian itu yang sudah terbukti itu adalah bedak. Bedak ya dok. Oke. Karena kan tidak jarang juga kadang lotion gitu ya, letakkan gitu ya sekarang. Tapi kalau lotion itu campurannya mirip dengan bedak ya tentu juga dilarang juga. Dihindari ya dok ya. Berarti sebaiknya dihindari ya dok ya, dari bayi bahkan kalau kita bilang ya dok ya. Nah ini kalau khusus reproduksi ini untuk di pria ini boleh tambahan informasi? Boleh, silakan. Ada kan ya kanker juga apa tidak ada di reproduksinya? Di reproduksi pria ini itu yang penyebab yang paling sering pada kanker anus ya. Salah satunya adalah penyebabnya adalah human papillomavirus tadi. Oh iya. Jadi biasanya paling banyak diderita oleh kaum LGBT, Mbak. Waduh. Nah, jadi mungkin karena pola seksual yang aneh-aneh ya, bermacam-macam, itu kadang-kadang kanker anusnya, begitu kita lakukan pemeriksaan, ternyata ada virus HPV-nya. Jadi memang luar biasa ya sekarang ini modelnya. Cuma memang kalau di luar negeri sebenarnya vaksinasi HPV itu bukan cuma untuk perempuan. Iya, sudah dianjurkan untuk laki-laki karena bisa mencegah terjadinya kanker penis dan kanker anus. Baiklah, terima kasih dokter. Nanti akan kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.